Perang Turki Seljuk Bizantium, Pertempuran Manzikert bagian pertama. Setelah pertempuran di Kapetron, situasi di timur Anatolia kembali stabil. Tidak ada lagi kontak senjata antara pasukan Bizantium melawan Turki Seljuk. Stabilitas itu hanya bertahan selama 1 dekade. Kontak senjata kembali berlangsung sehingga meningkatkan ketegangan politik dan militer di timur Anatolia. Tahun 1054, pasukan Turki Seljuk melakukan pengepungan Manzikert. Bizantium yang telah memperkuat pertahanan perbatasan Anatolia pasca pertempuran Kapetron berhasil menghalau pasukan Turki Seljuk. Gagal di Manzikert, Turki Seljuk melancarkan serangan ke Kaisarea tahun 1067. Jatuhnya Kaisarea berhasil memprovokasi penguasa Bizantium, Romanos IV Diogenes, untuk melancarkan kampanye militer. Pergerakan Turki Seljuk berlanjut ke pengepungan Iconium. Tahun 1069, Iconium menjadi kemenangan Bizantium atas Turki Seljuk. Puncak pertempuran sekaligus aksi militer yang akan menentukan nasib Anatolia berlangsung pada tahun 1071, sebuah pertempuran yang berlangsung di Manzikert. Tahun 1068, Romanos IV Diogenes dilantik sebagai Kaisar Bizantium. Dia seorang ahli militer yang saat itu memiliki ambisi merebut kembali provinsi Syria. Namun, Bizantium telah dihadapkan dengan kekuatan Turki Seljuk yang terus melancarkan serangan. Situasi yang membuat timur Anatolia terus bergejolak. Sedangkan Turki Seljuk dipimpin oleh Alp Arslan, penguasa kedua setelah Tugrulbek. Alp Arslan naik tahta pada tahun 1063 Masehi atau 455 Hijriah. Romanos IV Diogenes sempat mengadakan perjanjian damai dengan Alp Arslan pada tahun 1069. Perjanjian ini diperbarui pada bulan Februari 1071. Pembaharuan perjanjian damai tersebut membuat Alp Arslan mengarahkan pasukannya ke utara Syria dengan target mencapai Mesir. Ketika Alp Arslan mencapai Aleppo, Romanos IV Diogenes membawa kontingennya meninggalkan Konstantinopel menuju timur Anatolia. Dari Konstantinopel, Romanos IV membawa pasukan yang terus bertambah selama perjalanan. Pasukan Romanos IV terdiri dari unit-unit tentara profesional yang berjumlah 5.000 personel. Pasukan ini melibatkan unit-unit lama seperti Heteria, Skolai, dan Straelati. Romanos IV Diogenes juga merekrut pasukan dari para petani dan pengawal penguasa perbatasan. Kekuatan Bizantium terus bertambah dari tentara bayaran Franka dan Normandia. 2 unit tentara bayaran ini dipimpin oleh Rossel de Bailleul. Tambahan pasukan juga diperoleh Romanos IV dari penguasa Antioquia. Pasukan tersebut terdiri dari unit-unit infanteri. Sementara itu, beberapa pasukan berkebangsaan Turki seperti Uz dan Pecenek telah bergabung dengan Romanos IV. Menyusul kemudian tentara bayaran dari Bulgaria. Mendekati Manzikert, kontingen pasukan dari Armenia dan Georgia memperkuat barisan Romanos IV Diogenes. Dan di dalam pasukan Bizantium terdapat unit pengawal elit Varangian Guard. Dokumentasi sejarah menyebutkan keseluruhan pasukan yang menyertai Romanos IV Diogenes berjumlah antara 60 hingga 70 ribu personil. Beberapa sumber lainnya menyatakan bahwa Bizantium membawa hingga 300 ribu personil. Sedangkan di pihak Turki Seljuk, tidak ada dokumentasi resmi berapa personel yang terlibat dalam pertempuran Manzikert. Sumber-sumber sejarah militer pertengahan hanya menyebutkan kisaran antara 30 hingga 50 ribu personel. Kesepakatan ahli sejarah militer pertengahan hanya menyebutkan bahwa jumlah pasukan Romanos IV Diogenes jauh lebih besar daripada Alp Arslan. Alp Arslan saat itu berada di Aleppo, posisi yang jauh dari Manzikert. Pergerakan Bizantium yang mengarah ke timur Anatolia berhasil diketahui oleh intelijen Turki Seljuk. Informasi intelijen itu direspon cepat oleh Alp Arslan. Seluruh kontingennya dibawa kembali ke timur Anatolia, mencegat kontingen Bizantium. Bulan Juni 1071 Masehi, kontingen Romanos IV Diogenes mencapai kawasan Theodosiopolis. Beberapa perwira pentingnya menyarankan agar kontingen segera memasuki wilayah Turki Seljuk sebelum Alp Arslan menyadari kedatangan mereka. Beberapa perwira lainnya menyarankan Romanos IV agar memperkuat pertahanan dan menunggu kedatangan musuh.
Romanus IV memutuskan bergerak semakin mendekati wilayah Turki Seljuk. Dia beranggapan Alp Arslan berada dalam posisi yang masih jauh. Parade Bizantium memasuki kawasan Danau Van dan semakin dekat dengan Manzikert. Romanus IV sama sekali tidak mengetahui bahwa kontingen Turki Seljuk telah mengambil posisi di kawasan tersebut. Bizantium tidak menyadari bahwa pergerakan mereka telah dipantau oleh unit-unit intelijen Turki Seljuk. Dari pinggiran Manzikert, Romanus IV Diogenes membagi pasukannya menjadi dua. Joseph Tarkaneotes dengan membawa beberapa pasukan reguler, barangnya. Pacenek dan Frank diperintahkan bergerak ke arah benteng Clia. Romanus IV Diogenes dengan sisa pasukan bergerak memasuki Manzikert. Sementara Romanus IV membagi pasukannya, Alp Arslan telah mengambil posisi. Sebagian besar pasukan Turki Seljuk adalah unit kavaleri. Beberapa sumber sejarah menyebutkan kekuatan kavaleri Turki Seljuk mencapai 30.000 personel.